Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin membagikan sebuah tips atau cara bagaimana teman-teman sebelum memulai dalam budidaya pembudidayaan ikan lele, silahkan teman-teman tonton video ini ya dari awal sampai akhir supaya teman-teman paham bagaimana cara dan proses dalam budidaya pembudidayaan ikan lele. Oke teman-teman ya, kenapa saya membuat video yang ini karena banyak sekali dari teman-teman ada yang ingin belajar mengenai tentang pembudidayaan ikan lele ya. Jadi saya harap untuk teman-teman yang menonton video ini bisa terbantu dan mendapatkan sedikit ilmu mengenai tentang pembudidayaan ikan lele ya. Oke, tanpa panjang lebar saya akan jelaskan di video kali ini dari tahap awal mulai pemijahan ya. Jadi untuk teman-teman ya, sebelum teman-teman melakukan proses pemijahan ikan lele, kita harus perhatikan yang pertama adalah kita seleksi terlebih dahulu indukan ya. Indukan ini sangat penting sekali kita seleksi karena dengan indukan yang berkualitas dan indukan yang bagus kita bisa mendapatkan atau menghasilkan buraya atau larva ikan lele yang berkualitas ya. Nah, untuk kita mendapatkan indukan yang bagus tentunya ada beberapa ciri yang harus kita ketahui. Yang pertama, indukan tidak boleh cacat fisik ya, seperti patil hilang satu, mungkin badannya bengkok ya, ataupun jangan sampai ada yang cacat. Pastikan semua anggota tubuh pada ikan lele itu ada semua ya. Nah, setelah teman-teman sudah pastikan anggota tubuh ikan lele itu sudah utuh semua ya. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah pada ciri kelamin ikan lele, indukan ikan lele ya. Dari yang jantan, pastikan kita harus benar-benar memilih dengan yang pastinya untuk pejantan itu harus mempunyai alat kelamin yang panjang teman-teman ya. Dan yang kedua, untuk yang betina kita harus memilih dengan untuk usia ya, minimal kalau bisa untuk jantan dan betina itu kita milih di usia 1 tahun ataupun lebih ya. Kalau bisa minimal 1 tahun teman-teman ya. Nah, setelah kita sudah kira memilih indukan ini sudah tahu ya teman-teman ya. Yang berikutnya yang harus kita ketahui adalah proses dalam Assalamualaikum pemijahan warahmatullahi atau wabarakatuh. Jumpa lagi perkawinan pada ikan lele. Nah, bagaimana proses kawin pada ikan lele? Apa aja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus menyiapkan media air kakaban atau ikan lele tempat supaya tetap menempelnya jernih telur dan ya. tidak berlumut ya. Nah, Oke, media teman-teman, kakaban atau tempat tanpa menempelnya panjang telur lebar, saya akan ini itu jelaskan di bisa video kali berupa ini. waring, Langkah-langkah paranet, apa saja yang harus teman-teman ijuk. lakukan ketika Banyak sekali budidaya media yang pembudidayaan ikan bisa lele digunakan oleh supaya teman-teman kolamnya ya. tidak berlumut Jadi ya. teman-teman Nah, saya sarankan rata-rata mungkin dari bisa teman-teman memanfaatkan barang itu sekitar yang kebanyakan yang mungkin baru harganya itu lebih murah belajar, saja mereka karena teman-teman mengalami baru yang dapat namanya belajar. kolam Nah, yang penuh dengan penting lumut ya. kondisi dari tempat media untuk menempelnya telur itu harus steril teman-teman ya, atau tidak terkontaminasi bekas mungkin kotoran ayam ataupun dan lain sebagainya. Harus bersih, kita cuci terlebih dahulu, kita sikat, dan kalau bisa kita pakai Atau pisau ataupun penuh apa, dengan pokoknya sampai bersih sabunnya kotoran kita ya. bilas itu harus bersih Nah, ya. bagaimana cara Tujuan supaya ketika kolam telur pada ikan lele pembudidayaan ikan menempel lele pada itu media itu tidak kualitasnya tetap terkena jernih dan bakteri ikan ya. tetap Kalau sip ya. Caranya kita semakin steril itu semakin harus bagus. melakukan Nah, proses setelah kita dalam sudah siapkan media atau pembudidayaan ikan indukan, lele kita itu, bisa kita harus tempatkan tahu yang namanya indukan ikan sifon, lele di teman-teman ya. kolam yang ukurannya minimal itu Proses 1,5 sifon itu kali biasanya 2 kita ataupun lakukan 1,5 kali ketika 2,5 ataupun usia 2 kali 2. larva ikan Pokoknya lele jangan sampai itu terlalu kecil teman-teman berkisar ya. sekitar 3 hari setelah kita memberikan pakan. Nah, untuk perbandingan teman-teman ketika memijahkan ikan lele itu bisa 1 jantan 2 betina ataupun 1 jantan 1 betina ya. Jadi ketika teman-teman memijahkan ikan lele, pastikan kualitas air yang kita gunakan untuk pemijahan itu benar-benar steril dan jernih ya. Dan kalau memang kolamnya itu bekas kita gunakan, kita harus gosok dengan sikat ya, kita bersihkan. Setelah kita gosok dengan sikat, kita harus cuci, pokoknya sampai bersih, kita menggunakan sabun ataupun apa, pokoknya sampai bersih lah, jangan sampai ada bekas dari lumut-lumut atau yang lain, pokoknya harus steril supaya tingkat proses penetasan telur ikan lele itu akan lebih besar peluang telur ikan lele menetas ya. Nah, setelah teman-teman sudah menaruh indukan di tempat pemijahan ya, hal yang harus kita lakukan, kita menunggu 1 kali 24 jam ya.
sorry teman ya, sorry. Setelah kita masukkan indukan ke kolam pemijahan, kita harus mengangkatnya pada pagi harinya. Dan yang perlu teman-teman ketahui ya, untuk proses ketika kita menaruh indukan itu pada sore hari ya teman-teman ya. Sorry saya lupa menyampaikan ya. Sore kita taruh indukan ikan lele dan pagi harinya kita angkat. Nah, pastikan ketika pagi hari itu kita angkat, itu indukan yang ada di kolam itu sudah bertelur ya. Dengan tanda seperti apa? Tandanya biasanya telur bagian perut betina itu biasanya dia akan kempes ya. Ketika sudah kempes, maka itu saya pastikan telur ikan lele sudah dibuai dan sudah menempel pada media kakaban. Nah, setelah indukan sudah mengeluarkan telurnya, maka kita harus serok indukan dan kita tempatkan pada kolam indukan ya, atau kita kembalikan ke tempat semula ya. Nah, berikutnya adalah proses tahapan perawatan telur ikan lele. Nah, bagaimana proses tahapan perawatan telur ikan lele? Untuk merawat telur ikan lele supaya menghasilkan larva yang bagus, kita tidak memerlukan penanganan yang sangat ekstra teman ya. Cukup kita kasih air kocoran seperti di video-video saya yang sudah saya jelaskan, itu selalu menggunakan air kocoran kecil ya. Seperti contoh hanya ini teman ya, ini kan ada pipa ya, ini kita kasih penutup dan kita tutupnya itu kita lubangi, jadi seperti itu. Nah, setelah kita kasih air kocoran, kita tunggu 1 kali 24 jam, maka biasanya telur ikan lele dia akan menetas ya. Nah, setelah telur ikan lele menetas, kita harus memberikan perawatan dengan cara kita harus rajin mengontrol ikan lele ya, tidak menggunakan perawatan yang ekstra atau kita harus membersihkan kolam dan lain sebagainya. Cukup kita pantau saja sampai usianya 3 hari ya. Biasanya dalam 3 hari larva ikan lele akan berenang ya. Setelah ikan lele larvanya sudah berenang, kita sudah siap untuk memberikan pakan pada ikan lele. Nah, pakan alami yang biasanya digunakan oleh petani itu biasanya meliputi kutu air dan cacing sutra. Nah, tapi rata-rata dari petani itu biasanya menggunakan cacing sutra teman-teman. Nah, untuk teman-teman ketika memberikan pakan cacing sutra untuk pertama kali ini, itu kita analisa terlebih dahulu apakah larva yang ada di kolam itu banyak atau sedikit. Apabila yang ada di kolam itu sedikit, kita kasih setengah gelas. Nah, apabila yang ada di kolam itu banyak, kita kasih 1 gelas. Nah, supaya teman-teman tidak sampai kebanyakan dalam memberikan pakan cacing sutra, kita bisa memberikan setengah gelas terlebih dahulu ya. Dan ketika kita memberikan pakan pertama, kalau bisa kita potong-potong terlebih dahulu cacing sutranya, supaya bertujuan itu ukurannya itu akan jauh lebih halus ya, dan untuk memudahkan larva ikan lele untuk makan. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya seperti ini, bukannya larva ikan lele itu bukannya cacing sutra itu ukurannya sudah kecil bang, kenapa kok dipotong-potong? Nah, untuk pertanyaan teman-teman mungkin ada yang bertanya seperti itu, mungkin teman-teman bisa membandingkan ya cacing sutra dengan larva ikan lele. Ukurannya itu tidak jauh berbeda teman-teman ya, itu sama-sama kecil ya. Nah, ketika kita sudah memberikan pakan cacing sutra, kita yang berikutnya kita lakukan biasanya dalam 3 hari kita memberikan pakan, itu kita harus melakukan perawatan sipon pada dinding kolam ya, atau bagian dasar kolam. Tujuannya apa? Tujuannya supaya membersihkan lendir yang menempel pada dinding-dinding kolam atau dasaran kolam, atau kotoran ikan kita harus bersihkan dengan cara kita membuang air yang ada di kolam dengan kita miringkan pembuangan dan kita gosok bagian dasaran dan dinding-dinding kolam sampai benar-benar bersih. Dan ketika kita menggosok atau membersihkan bagian dasar, kita harus imbangi dengan memberikan air mengalir, seperti contoh halnya seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita sudah membersihkan dinding dan dasaran kolam, kita kasihlah pakan pada larva ikan lele ya. Dan untuk pemberian cacing sutra ini biasanya berlangsung sampai 1 sampai 12 hari ataupun 7 hari. Tergantung dari teman-teman. Kalau teman-teman baru belajar, saya sarankan untuk 12 hari berhenti dalam pemberian pakan cacing sutra. Walaupun nanti biaya operasional akan membengkak, tapi untuk kualitas ikan akan jauh lebih aman ya. Dan untuk teman-teman yang perlu diketahui ya, dalam pemberian pakan cacing sutra ini setiap harinya itu ada peningkatan.
Jadi jangan salah, jangan sampai teman-teman setiap hari itu hanya memberikan satu gelas, jangan seperti itu ya. Nanti akan berdampak pada kualitas larva tersebut. Bahkan yang paling parah, jika teman-teman itu lakukan terus-menerus, ikan akan saling memakan satu sama lain, akhirnya habis ya, karena tidak kebagian makan cacing sutra ya. Nah, ketika kita sudah memberikan pakan cacing sutra pada ikan lele di usia 12 hari ya, lalu pakan berikutnya yang harus kita kasihkan untuk larva ikan lele, kita harus memberikan pakan dengan merek PF 500 ya. PF 500 ini biasanya digunakan untuk larva ikan lele di usia 12, 13 ataupun 15 hari. Itu sampai usia 1 bulan ya. Nah, ketika kita sudah memberikan pakan PF 500 untuk teman-teman ya, sorry saya lupa menyampaikan ya. Untuk pemberian pakan PF 500 ini teman-teman ya, itu harus kita berikan dengan cara kita bibis ya. Nah, untuk bibis itu apa? Bibis adalah proses perendaman pakan pada ikan lele ya, supaya pakan mengembang sehingga untuk proses pencernaan larva itu akan lebih mudah teman-teman ya. Jadi larva ketika makan pakan kering itu pakan yang kering itu tidak membengkak di perut ya. Jadi kalau sudah basah kan dia nggak bakal mengembang ya pakannya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita memberikan pakan PF 500, biasanya di usia 14 hari ataupun 13 hari kita lakukan proses penyortiran pertama kali. Nah, proses penyortiran pertama kali ini biasanya kita lakukan dengan menggunakan bak sortir 1 cm ya, dengan ukuran 1-2. Ketika teman-teman melakukan proses penyortiran ukuran 1-2 ini ya, teman-teman lakukanlah penyortiran pada pagi atau sore hari. Pastikan ikan yang mau disortir itu dalam kondisi yang sehat, tidak sakit dan tidak stres. Nah, ketika kita sudah melakukan proses penyortiran, kita lakukan yang tentunya kita sudah melakukan penyortiran ya teman-teman, itu pasti akan dibagi ikannya ya. Yang semula 1 kolam itu akan menjadi 4 atau 3 kolam ya, tergantung dari jumlah larva ikan lele tersebut ya. Tapi untuk ukuran, biasanya untuk penyortiran pertama itu akan keluar 3 ukuran. Jadi ukuran kecil, sedang, dan besar ya. Itu hal wajar yang terjadi pada proses budidaya ikan lele, dari mulai pembenihan ataupun pembesaran ikan lele. Pasti ada namanya ikan pertumbuhan tidak seragam ya. Nah, setelah kita lakukan penyortiran, itu akan kita lakukan seminggu sekali kita lakukan penyortiran ya. Jadi ketika 1 minggu kemudian itu akan ukurannya akan bertambah, yang semula 1-2 itu akan menjadi 2-3 ataupun 3-4 ya. Nah, jadi seperti itu teman ya. Jadi ketika teman-teman ingin panen, kapan sih, mungkin teman-teman ada yang bertanya, di usia berapa larva bibit ikan lele itu sudah bisa dipanen dan kita jual? Untuk bibit ikan lele ya teman-teman ya, enaknya itu kita bisa jual di ukuran berapa saja ya, mulai dari seminggu, minimal kalau nggak salah seminggu teman ya. Seminggu kita bisa jual dengan ukuran larva atau bak-bakan. Untuk usia 2 minggu kita bisa jual dengan bak-bakan juga, tapi dengan harga yang jauh lebih lebih ngangkat lah istilahnya ya, atau lebih tinggi. Dan untuk sortiran pertama 1-2 itu biasanya harga berkisar sekitar Rp35 ataupun Rp45, tergantung dari daerah masing-masing ya. Nah, enaknya kalau kita melakukan proses pembunihan itu seperti itu teman ya. Jadi semakin banyak larva kita itu bisa kita jual dengan ukuran tersebut ya. Nah, tentunya untuk teman-teman ketika dalam proses belajar pembunihan ikan lele ini, tentunya banyak resiko yang harus teman-teman halangi, alami ya. Maka dari itu teman-teman jangan sampai lengah dalam proses budidaya ikan lele. Teruslah menjaga kualitas dan menjaga ikan lele teman-teman supaya kualitasnya tetap bagus dan tidak terjadi ikan trouble ya, supaya nanti sirkulasi ataupun proses budidaya itu tidak terhambat. Jadi larva keluar, bibit yang di kolam itu masih ready stock. Jadi seperti itu teman ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk teman-teman. Jika ada suatu kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir ya. Oke, semoga teman-teman yang baru belajar diberikan kesuksesan dan kelancaran rezeki selalu. Amin amin ya rabbal alamin.